Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari Lubis, NIM 0310202026. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Tadris Biologi semester 4, akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi, yang mana video ini memenuhi tugas mata kuliah fisiologi hewan. Apa sih pengertian sistem sirkulasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Setiap organisme melakukan metabolisme, baik organisme uniseluler maupun multiseluler. Metabolisme berlangsung di dalam setiap sel makhluk hidup, dan untuk itu diperlukan bahan-bahan untuk berlangsungnya proses metabolisme dengan lancar. Sel-sel mendapat suplai makanan atau bahan-bahan dari luar tubuh dan dihantarkan ke setiap sel melalui sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi melakukan fungsi peredaran materi, bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh, hormon, oksigen, dan sisa-sisa metabolisme. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada umumnya untuk organisasi tingkat rendah belum memiliki sistem sirkulasi secara khusus, misalnya pada amoeba dan paramecium. Tipe-tipe sistem sirkulasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem sirkulasi terbuka. Sistem sirkulasi terbuka merupakan suatu sistem di mana pembuluh darah tidak membentuk sirkuit yang sempurna di seluruh tubuh, sehingga ketika darah mengalir, darah akan meninggalkan pembuluh darah dan mengalir di antara jaringan ruang terbuka, homosel, dan blastosel. Ruang terbuka tersebut biasanya berada di antara endoderm dan ektoderm. Cairan yang terdapat di ruang homosel disebut homolif, yang akan langsung mengenai sel-sel di sekitarnya. Selanjutnya, dari jaringan akan kembali ke jantung. Tipe ini banyak ditemukan pada moluska dan arthropoda. Pada arthropoda dan moluska, jantung menghasilkan tenaga yang akan memompa darah ke seluruh tubuh hewan. Jantung itu sendiri memiliki sejumlah bukaan yang disebut ostia, yang memungkinkan darah untuk kembali ke jantung setelah beredar. Dalam banyak hal, relaksasi jantung akan menyedot darah secara aktif ke dalam jantung sehubungan dengan adanya tekanan negatif yang ada di dalam ruang jantung. Yang kedua, sistem sirkulasi tertutup. Dalam sistem sirkulasi tertutup ini, darah selalu berada dalam suatu seri pembuluh darah selama proses peredarannya dan tidak pernah keluar dari sistem. Sistem peredaran darah ini ditemukan pada Annelida, Cephalopoda, Echinodermata, dan seluruh vertebrata. Darah yang dipompa oleh jantung dijaga sedemikian rupa sehingga tekanannya tetap tinggi, yang kemudian menghasilkan siklus peredaran darah yang dinamis melalui dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung dengan lancar. Ada 5 ciri spesifik dari sistem sirkulasi tertutup, terutama pada hewan tingkat tinggi. Yang pertama, terdapat pemisahan fungsi dari masing-masing organ tubuh yang termasuk ke dalam sistem sirkulasi. Sehubungan hal tersebut, terdapat jantung yang merupakan pemompa darah dan darah dipompa ke arteri pada level tekanan yang dipertahankan untuk tetap tinggi. Yang kedua, terdapat sistem pembuluh arteri yang berperan sebagai reservoir tekanan sekaligus mendorong darah ke kapiler. Yang ketiga, terdapat dinding kapiler darah yang sangat tipis sehingga memudahkan perpindahan substansi dari darah dalam kapiler ke cairan jaringan di ruang antar sel untuk selanjutnya memasuki komponen-komponen sistem sirkulasi. Komponen sistem sirkulasi ini terbagi atas 3 komponen. Yang pertama itu darah, jantung, dan pembuluh darah.
Pada jantung, peranan jantung sebagai organ sistem sirkulasi terdiri atas dua aspek penting. Peran pertama adalah sebagai pemompa cairan melintasi sistem sirkulasi yang berlangsung dengan mekanisme kontraksi dan relaksasi otot jantung. Hal ini juga menciptakan gradien tekanan yang mendorong darah keluar jantung dan mengalir ke seluruh tubuh, sehingga darah merupakan pemompa tekanan. Kedua, peran jantung adalah beberapa kontrol penting dari jantung terhadap kerja sistem sirkulasi secara keseluruhan. Komponen-komponen sistem sirkulasi. Komponen sistem sirkulasi ini terbagi atas 3 komponen. Yang pertama itu darah, jantung, dan pembuluh darah. Pada jantung, peranan jantung sebagai organ sistem sirkulasi terdiri atas dua aspek penting. Peran pertama adalah sebagai pemompa cairan melintasi sistem sirkulasi yang berlangsung dengan mekanisme kontraksi dan relaksasi otot jantung. Hal ini juga menciptakan gradien tekanan yang mendorong darah keluar jantung dan mengalir ke seluruh tubuh, sehingga darah merupakan pemompa tekanan. Kedua, peran jantung adalah beberapa kontrol penting dari jantung terhadap kerja sistem sirkulasi secara keseluruhan. Kapiler. Pembuluh ini adalah pembuluh terkecil dalam sistem sirkulasi. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, nutrisi, dan substansi-substansi lainnya antara darah dan sel. Fungsi tersebut didukung oleh struktur kapiler yang hanya tersusun atau selapis tipis dan luas permukaan total yang sangat besar. Yang ketiga, venula dan vena. Venul adalah vena kecil yang berhubungan langsung dengan kapiler, sedangkan vena berperan dalam mengembalikan darah ke jantung. Struktur dindingnya lebih tipis daripada arteri dan dialiri darah bertekanan rendah. Vena utama memiliki katup yang memastikan terjadinya aliran darah satu arah saja kembali ke jantung. Mekanisme sistem sirkulasi pada hewan vertebrata. Yang pertama, ikan. Sistem peredaran darah ikan termasuk sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Jantung ikan terbagi menjadi 2 ruangan, yakni satu serambi dan satu bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah satu arah dari serambi ke bilik. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil CO2 dari jaringan mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk ke serambi. Dari serambi, darah ke bilik, kemudian ke konus arteriosus. Kemudian darah masuk ke aorta ventralis menuju insang. Di dalam insang terjadi pertukaran gas CO2 dan O2. Darah dari insang lalu ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Dari kata, sistem peredaran darah pada kata termasuk sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung kata terbagi menjadi 3 ruangan, yaitu serambi kiri dan serambi kanan serta satu bilik. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil CO2 dari jaringan mengalir ke sinus venosus dan kemudian masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah mengalir ke bilik, kemudian darah dipompa keluar melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya darah mengalir dari arteri pulmonalis ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas CO2 dan O2, kemudian darah melalui vena pulmonalis mengalir ke serambi kiri. Mekanisme sirkulasi yang ketiga pada reptil. Ada 2 macam sistem peredaran pada reptilian, yaitu sistem peredaran yang terdapat pada buaya, sistem peredaran yang terdapat pada kura-kura, kadal, dan ular. Pada buaya, jantungnya terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri dan kanan, serta bilik kiri dan kanan. Antara serambi kiri dan kanan juga antara bilik kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat atau yang dinamakan dengan septum. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil CO2 dari jaringan mengalir ke sinus venosus pada pangkal serambi dan kemudian masuk ke bilik kanan.
Ada dua lintasan aliran darah dari bilik kanan. Bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, rambut kiri. Bilik kanan, aorta kiri, bergabung dengan aorta kanan. Selanjutnya, sirkulasi pada aves dan mamalia. Aves memiliki sistem sirkulasi yang hampir mirip dengan mamalia dan dengan ruang jantung yang sudah tersekat dengan sempurna menjadi 4 ruangan, 2 atrium dan 2 ventrikal. Secara sistematis, darah dari vena di seluruh tubuh menuju ke atrium kanan dan ke ventrikal kanan. Dari ventrikal kanan mengalir melalui arteri pulmonalis menuju kapiler-kapiler di pulmo dan kemudian berkumpul kembali di vena pulmonalis yang pada akhirnya akan kembali ke jantung melalui atrium kiri. Jantung mamalia juga memiliki 4 ruang yang tersekat secara sempurna sehingga tidak terjadi tercampurnya darah yang kaya oksigen dan darah miskin oksigen. Darah dari vena sistematik akan mengalir ke bagian atrium kanan dari jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Dari atrium kanan, darah akan didorong melalui katup tricupidalis menuju ventrikel kanan. Ketika ventrikel kanan tersebut berkontraksi, maka katup tricupidalis akan menutup untuk mencegah aliran darah kembali ke dalam atrium. Pada waktu yang bersamaan, katup semilunar akan membuka sehingga darah akan mengalir ke arteri pulmonalis kanan dan kiri.